Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat ke-7 Al-A'raf ayat 188. Ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Qul, katakan, yang disuruh mengatakan Nabi Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki, aku tidak kuasa maksudnya, li nafsi, untuk diriku, naf'an, manfaat, wala dharran, lawan dari manfaat, madarat. Manfaat, tidak manfaat, aku tidak kuasa. Illa ini dicabut ya, dicabut. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu, kalau, lau itu pengandaian yang sulit terjadi, namanya imtinaul wujud. Kalau kalau juga cuma kemungkinannya terjadi, tapi kalau lau kemungkinannya kecil. Lau kuntu, kalau aku, a'lamul ghaiba, mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khair, niscaya, lah di sini nggak boleh panjang ya, hamzanya hamzah wasal, jadi lastaksartu, asalnya la istaksartu. Nah, tapi karena istaksartu itu hamzah wasal, jadi bablas, lastaksartu. Lastaksartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak minal khair, kebaikan. Wama, dan tidak, massania, menimpaku, as-su'u, keburukan. In ana, in di sini bukan jika, tapi tidak. Ya, kalau in setelah in ada illa, berarti artinya tidak. Tidak lain aku, anak, illa nazir, melainkan pemberi peringatan. Wa basyirun, lawan dari peringatan, penggembira. Untuk siapa? Liqaumin, untuk kaum, yu'minun, yang beriman. Jadi sepintas ayat ini ingin memberikan pernyataan pada kita, jangankan orang lain, untuk aku saja, aku tidak mampu menentukan madarat dan manfaat. Ya, kecuali kalau Allah kehendaki. Nah, ini
kaitannya dengan masa depan. Ke depan, mana yang madarat, mana yang manfaat, aku tidak bisa menentukan. Ya. Kalau saja aku tahu yang gaib, nah, sekali lagi gaib itu kebanyakan masa depan. Ya, gaib itu cirinya 3. Sesuatu yang tidak bisa diteliti, sesuatu yang tidak bisa diuji coba, sesuatu yang tidak bisa dialami. Itu gaib. Kalau saja aku mengetahui yang gaib, nah kebanyakan ini masa depan. Kalau saja aku tahu masa depan, lastaksartu, niscaya aku akan banyak memproduksi khair, kebaikan. Khair, kebaikan menurut Allah. Ada khair, ada hasanah. Kalau hasanah, baik menurut kita. Kalau baik menurut wahyu, itu khair. Sebab sesuatu yang baik menurut Allah, belum tentu baik menurut kita. Yang baik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Itu kan? Wa ma massaniyasu, dan keburukan, lawan dari khair. Keburukan tidak akan menimpaku kalau saja aku tahu masa depan. Contohnya, saya tahu bakal rugi, nggak jadi dagang, ya kan? Bakal jatuh, nggak jadi bergerak. Begitu seterusnya. Kalau saya tahu masa depan, khair ini gaib. Niscaya akan yang bagus-bagus saya pilih. Ngeles, bisa ngeles. Wah, bakal bahaya. Janganlah. Ke kanan apa ke kiri? Nah, ke kanan bahaya, ke kiri aja lah. Ke kiri bahaya, lurus aja lah. Bisa begitu, bisa ngeles. Kalau saja aku tahu. Nah, ini ukuran Nabi aja nggak tahu. Yang kita bisa lakukan ke depan itu adalah ikhtiar. Kalau yang sudah qadarullah, ya, sudah takdir. Sesuatu yang terjadi pasti sudah seizin Allah. Nyesel kayak apapun tidak berguna. Yang berguna adalah untuk ke depan. Yang lalu kita evaluasi. Ya, ke depan kita seleksi. Ikhtiar namanya. Ikhtiar diambil kata khair. Memilih yang terbaik. Di depan kita ada pilihan-pilihan. Yo, bismillah. Nah, syarat yang ketiga menghadapi masa depan. 1, bertanya pada ahlinya. Ya, kalau kita mau berurusan dengan mobil, tanya pada ahlinya. Urusan kesehatan, tanya pada ahlinya. Urusan agama, tanya pada ahlinya. Yang kedua, ketika sudah tanya pada ahlinya, kita istikharah. Istikharah juga diambil kata khair. Istikharah. Istikharah itu wajan ifti'al, ijtima'. Istakhara, yastakhiru, istikharah. Istikharah itu memilih kebaikan juga. Tapi diserahkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang aku pilih ini baik. Kalau yang aku pilih ini buruk, gagalkan saja. Nah, singkatnya gitu, doa istikharah. Ganti yang lebih baik, takdirkan yang lebih baik. Tapi kalau yang aku pilih ini baik, tolong dilancarin, tolong disukseskan. Kira-kira begitu pesan dari doa istikharah. Makanya kita kalau bisa hafal. Inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li. Ya Allah, kalau engkau tahu perkara ini baik untukku, fakturhu li, takdirkan untukku, wa yassirhu li, mudahkan. Ya. Wa yassirhu li waqtial amra. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran. Kalau engkau tahu sebaliknya,
urusan ini tidak baik untukku. Fasrifu anni, palingkan dari aku. Wasrifni anhu, palingkan aku darinya. Waktur liyal khaira haitsu kana, takdirkan yang terbaik untukku. Nah, ya. Summa raddini bi, kemudian ridhoilah. Itu pesan dari doa istikharah. Kita sekarang melihat bagaimana pendapat ulama tentang tafsir ini. Muhammad Rashid Ridho mengatakan hadil ayat min azami usuliddin. Ayat ini adalah pondasi agama yang paling besar. Wa qawaidi aqaidihi, dan kaidah dari akidah. Ya, kaidah dari akidah yang paling besar. Bibayaniha lihaqiqati risalah, untuk menjelaskan hakikat risalah, wal fasli bainahu wa bainar rububiyyah wal uluhiyah, dan membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Wa hatmiha, dan menghancurkan li qawaidi syirki, kaidah-kaidah syirik, wa mabani wa tsaniyah min asasiha, dan bangunan-bangunan keberhalaan. Wa munasabatuha lima qablaha, korelasi ayat ini dengan sebelumnya, annallahu ta'ala amara khatama rusulihi fima qablaha ayyujiba sa'ilin anisa'ah bi anna ilmaha indallah ta'ala wahdah, wa amaraha biyadihi wahdah, wa amruha biyadihi wahdah. Bahwa Nabi Muhammad diminta menjawab persoalan kiamat. Pada ayat sebelumnya, ya, umatnya bertanya tentang kapan kiamat, ayyana mursaha. Lalu diminta Rasulullah menjawab, urusan kiamat urusan Allah, masuk dalam zona gaib. Aku tidak diberi hak untuk mengetahuinya. Ya, jadi kalau gaib udah jelas kita nggak tahu, yang tahu Rasul. Meskipun Rasulullah tahu, tapi tidak semua masalah gaib diberitahu. Gitu. Ya, karena Rasul bukan sumber, tapi hanya juru bahasa. Sumber dari yang mengetahui gaib adalah Allah. Jadi Rasulullah kalau dibagi, ya dia share. Kalau dia dapat diposting oleh Allah, ya dia share. Tapi kalau dia nggak dapat postingan, ya dia nggak menjadi sumber, gitu, nggak tahu. Termasuk soal kiamat. Ya. Wa amru fi hadhi ayyubailin nas anna kullal umur biyadillah. Pada ayat ini ditandaskan lagi semua urusan itu di tangan Allah. Wa anna ilmal ghaib kullahu indahu, dan pengetahuan tentang gaib ada di sisi Allah semuanya. Wa ayyan fi kullan minhuma an nafsihi, dan beliau diminta untuk menafikan semuanya dari dirinya. Jadi beliau jangan sok tahu soal kapan kiamat. Nabi ya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sok tahu tentang kapan kiamat. Yang kedua tentang masa depan. Kalau tidak mendapat pengetahuan dari Allah, jangan. Wa dzalika annal ladzina kanu yas'alunahu anis-sa'a minal muslimin kanu yazunnun anna man sabari salah qad yaqtadi ilma-sa'a. Itu karena sahabat-sahabat ya yang bertanya kepada Nabi salah mengira. Ya, mereka mengira Nabi Muhammad serba tahu. Jadi mereka mengira Nabi Muhammad itu maha tahu, apa saja tahu, tanya aja. Modalnya nanya aja. Nah, maka Rasulullah diminta menjelaskan, ya, tidak semua diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama kana yazunu ba'du haditsil ahdi bil Islam anna risalah qad yaqtiru ala ma la yasilai kasbul bashar min jalbin naf'i wa man indar an nafsihi wa aman yuhibbu aw yasha. Begitu juga banyak yang tidak tahu bahwa Rasulullah itu tidak menjadi sumber madarat, sumber manfaat. Bukan. Sumber madarat dan sumber madarat, manfaat itu dari Allah.
Ya, jadi Rasulullah hanya diminta pemberitaannya saja. Begitupun mukjizat. Mukjizat itu kan sesuatu yang melumpuhkan. Mukjizat itu adalah kejadian metafisik atau supranatural. Mukjizat ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Contohnya kalau bisa dipelajari, kita contohnya ya bisa silat. Kita paham ilmu silat. Kapan saja kita mau, kan jurusnya bisa dikeluarin. Ya kan? At gitu. Jadi kita menguasai bandrong, kapan saja orang minta bisa. Tapi mukjizat ini bukan seperti silat. Ya, sekalipun itu khas Nabi, Nabi tidak seenaknya bisa mengeluarkan. Minta dulu pada Allah. Kalau Allah kasih, baru. Oh gitu. Jadi nggak bisa semena-mena seperti kita terampil. Contohnya kita suka ngelas, kan keterampilan tuh. Itu bukan mukjizat. Itu bisa dipelajari, bisa dikuasai. Kapan saja orang mau, kita bisa mempraktekkannya. Tapi mukjizat nggak bisa. Sekalipun oleh Nabi, apalagi oleh kita. Nah itu ya. Jadi banyak orang mengira Nabi itu sumber mukjizat. Ya, mengira, padahal bukan. Jadi tanpa izin Allah, sekalipun Nabi Isa, dia tidak bisa mengeluarkan mukjizat. Sebab kalau dia bisa mengeluarkan, dia akan pilih-pilih orang yang dicintai, didukung sama dia. Ya, yang dibenci, dia nggak mau. Dia buat madarat. Musuh-musuhnya ditumbangkan semua. Kan Nabi dalam perang juga pernah kalah. Ya kan? Kalau Nabi itu mengetahui, menguasai madarat dan manfaat, pasti perang nggak kalah. Artinya saat itu dalam perang Uhud, Nabi berlawanan dengan Khalid bin Walid. Bedanya antara Muhammad bin Abdillah dengan Khalid bin Walid, Khalid bin Walid tidak diturunkan wahyu. Muhammad Rasulullah diturunkan wahyu. Jadi kalau tanpa wahyu, Nabi Muhammad kalah. Nah, jadi kemenangan Nabi Muhammad itu karena ditolong oleh Allah. Kalau tanding tanpa wahyu, kalah. Ya terbukti itu ketika sahabatnya tidak mau mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Rasulullah, kalah perang Nabi Muhammad. Tapi esoknya, paginya, hari berikutnya, Nabi minta berangkat lagi. Nah ini wahyu nih, mereka nurut, menang, mereka lari. Ya karena mereka menganggap ini orang gila ini. Luka aja belum sembuh, udah berangkat lagi. Kayak orang kehilangan kemanusiaannya. Gitu ya, jadi kayak orang dijantur. Kayak jangkrik dijantur. Nggak kenal capek. Perang aja kemarin udah kalah, berangkat lagi. Nah, maka kita bukan menghadapi orang ini. Yang kita hadapi bukan orang ini. Maka mereka lari terbirit-birit. Baus lah. Wong edan ini. Kurang lebih begitu. Wong kemarin aja kalah. Luka belum sembuh. Berangkat lagi. Sementara Nabi Muhammad menetapkan keputusan yang boleh berangkat esok pagi. Itu yang kemarin ikut perang. Jadi bukan kayak sepak bola. Yang dengklang itu kan, nah perek dulu ganti, ya, yang seger gitu kan. Ini nggak boleh, tetap yang itu. Tuh, perang Uhud akhirnya keesokan, jadi dibayar langsung besok kekalahannya. Itu karena berpegang pada wahyu. Ya, jadi kalau tanpa wahyu Nabi Muhammad kalah. Berhadapan dengan Khalid bin Walid. Wong saking keselnya Umar bin Khattab aja menurunkan Khalid, ya kan? Umar bin Khattab setelah diangkat, dia langsung bagian dari strategi pertama adalah menurunkan Khalid, sang jenderal.
Tapi keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab diterima dengan legowo. Nggak sakit hati. Cuma dia bertanya, kesalahanku apa? Supaya dia bisa memperbaikinya. Kesalahanmu adalah kamu terlalu baik. Kamu menang terus. Jadi orang kalau menang terus itu salah. Bukan manusia lagi. Jadi kalau orang benar terus, bukan manusia lagi. Beliaulah seorang jenderal yang dipecat tanpa kesalahan. Dia terima. Tapi tidak menyurutkan langkah beliau untuk jihad. Tetap ikut perang. Cuma sebagai prajurit. Siapa yang bisa begitu? Gengsi dong. Ya kan? Mana mau dia. Karena niatnya perang bukan jabatan. Sebab orang sudah tidak ingat Allah lagi. Tapi yang diserukan adalah Khalid, Khalid, Khalid. Bukan Allahu Akbar. Jadi akidahnya sudah terganggu. Maksudnya Umar bin Khattab itu menghentikan adanya pengkultusan. Jadi kalau orang sudah mengidolakan seseorang sampai tergila-gila, itu bisa rusak. Ya, kalau tidak di jalan yang benar, kan? Kita lanjutkan. Fa'amarahallahu ta'ala ayyubayyina linnas anna man sarwir salah la yaqtadi dzalik. Maka di sini Allah memerintahkan agar menjelaskan kepada semua orang bahwa kerasulan itu tidak berarti menguasai semuanya. Kerasulan itu bukan berarti menguasai masa depan. Kerasulan itu tidak mengatur nasib orang, tapi memberitahu. Tuh, tugas Rasul itu bukan ngatur, tapi memberitahu. Yang mengatur mah Allah tetap. Ya nggak beda dengan kita lah. RT, RW, lurah, ada kebijakan dari atas. Itu sumbernya bukan dari dia. Sumber dari segalanya adalah undang-undang, ya kan? Peraturan daerah. Dia hanya pelaksana. Wa innama wazifatur Rasul at-ta'lim wal irsyad. Tugas Rasul itu hanya taklim. Memberitahu, mengilmukan, dan irsyad memberi petunjuk, pengarahan. Lal khalq wal ijad, tuh, bukan mencipta, bukan menentukan. Wa anau la ya'lamu minal ghaib illa ma yata'alaqu bidzalika mimma 'alamahu Allah biwahyi. Dan sesungguhnya Rasul pun tidak mengetahui yang gaib kecuali apa-apa yang Allah beritahu. Sepanjang tidak diberitahu oleh Allah, nggak bisa. Ya, contohnya bulan. Bulan nggak punya sinar, dia hanya memantul saja. Nah, begitulah Rasul kurang lebih. Dia nggak punya sumber. Yang punya sumber adalah Allah. Sehingga Allah disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, kita lama-lama ngelunjak umatnya dengan menyatakan Rasulullah itu nurun fauqa nur. Bahwa Rasulullah itu ada cahaya di atas cahaya. Kan berarti mengalahkan cahaya Allah. Ini sudah ngelunjak namanya. Nabi tidak punya cahaya. Ya, jadi dia punya apa? Cermin saja, pemantulan. Allah selanjutnya mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'au wa la dharra." Qul ayyuhar rasulun nas fima tubalighu min amri dinim innani la amliku li nafsi. Aku tidak memiliki diriku. Bahkan diriku pun. Coba sekarang kita lah. Contohnya kita ini. Pak Hamdan, Pak Mul. Hentikan jantungmu. Bisa nggak? Nggak bisa. Padahal ada di dalam diri kita. Bisa kita bunuh begini. Kita hentikan. Bisa kan bunuh diri. Tapi semua itu kuasa Allah. Jadi kita pun ternyata tidak bisa menghentikan detak jantung sendiri. Kurang lebih begitu. Kita hanya diamanati untuk dibawa, dirawat. Ya, kita diminta untuk merawat yang ada. Nanti kalau Allah tentukan, sudah saatnya nggak perlu dirawat lagi. Ya kita nyerah sudah. Bisa nggak kita menahan? Nggak bisa. Tugas kita hanyalah merawat. Ku anfusakum. Ku itu rawat.
rawat dirimu, wa ahlikum, dan keluarga. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api. Api ini bisa lambang musibah, lambang ketidaknyamanan. Sebelum api neraka beneran terjadi, ya, api di dunia juga kalau bisa kita hindari. Kalau bisa nyaman, kenapa harus susah, gitu kan? Jadi kita pasang AC ini, mendinginkan suhu. Nah, apa ini mengurangi pahala apa enggak ini? Kalau nggak ada AC kan jadi keringetan, ngos-ngosan, tambah payah. Tambah payah apa tambah pahala? Ya belum tentu. Kalau orang payah tapi ngeluh, waduh panas amat gini, sama aja tidak ikhlas. Ya, kalau kita bisa hidup nyaman, kenapa harus susah? Islam tidak menyuruh kita sengsara, tidak mengagendakan sengsara. Tapi hasanah di dunia, hasanah. Nah ini menggunakan hasanah, bukan khair. Hasanah itu yang nyaman buat kita. Ya, menurut Anda gimana nyaman? Yang nyaman, bukan? Jadi sholat itu jangan dibuat sengsara, yang nyaman, yang enjoy, itu kan? Jangan dibuat seakan-akan sholat itu sebagai beban. Kalau bisa di titik tertentu kita malah merasa ketagihan. Maka kata orang di sana kayak kayak apa itu namanya? Ketagihan ganja. Kita itu terhadap agama itu kayak ketagihan. Ya. Jadi tidak bisa lepas, keracunan singkat itu. Qala wa anau fima ada tabligh wahyanillah basyaran kasairin nas. Sesungguhnya nabi itu kalau tidak mendapat wahyu tidak beda dengan manusia biasa. Maka disebutkan qul innama ana basyar mislukum. Katakan aku ini basyar. Basyar itu kalau dikasih tamar buto, basyarah artinya kulit ari. Basyar kalau dikasih basyarah itu hanya kulit ari. Artinya aku menjadi makhluk yang kulit arinya sama dengan kalian. Kalau dalam bahasa Indonesia, darahnya sama merah, makannya sama-sama nasi. Gak beda dengan kalian. Ya suka juga, pecel lele, suka jengkol juga sama. Suka sambal juga. Cuma bedanya Nabi Muhammad dapat wahyu. Wahyu ini kebanyakan berbicara tentang masa depan. Itu saja bedanya. Dan pengetahuan bukan sumber, bukan. Menyampaikan aja. Diberi hak oleh Allah untuk menyampaikan. Juru bahasa lah singkatnya. Qala dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110 Allah menandaskan Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, nama ini namanya adatul qasr. Tersembunyi makna hanya. Aku ini adalah manusia. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Salah satu isi wahyu itu sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Qala Ta'ala qul la amliku li nafsi naf'au wala dharra. Katakan aku tidak memiliki ya wala bi ghairi apalagi orang lain. Aku saja tidak tahu tentang madarat dan manfaat. Jalf anafim fi waqtima wala dafim waqtima tawukui ka kalimatain naf'i wadar nakiratain. Nah, naf'an dan doron oleh Allah dibuat isim nakirah, tidak ada alnya. Nakirah itu artinya umum.
Madarat apapun, manfaat apapun aku tidak tahu. Kalau tidak diberitahu. Ya, jadi singkatnya, detektor kebenaran. Benar enggak, manfaat apa enggak? Manusia diberi bekal oleh Allah dua. Dalam segala hal. Ya, diberi dua, detektornya nih. Untuk benar enggak, halal haram, bagus apa enggak? Ini diberi dua. Pertama adalah akal. Yang kedua wahyu. Dari akal tumbuh ilmu. Ilmu itu kan sesuatu yang hasil uji. Ya, diuji, trial and error, terus gitu. Coba salah. Benernya begini. Nah, ditetapkan. Oh, begini. Itu uji coba terus. Ya, sampai kita menguasai sekarang disiplin ilmu yang begitu banyak. Nah, itu kita diminta untuk menetapkan ilmu sebagai panglima. Ya, kedepankanlah ilmu. Nah, apa semua hal bisa diselesaikan oleh ilmu? Jawabannya tidak. Terutama masa depan. Tapi kalau masa depan pendek sih mungkin bisa. Ya, masa depan pendek bisa. Contohnya apa sajalah. Bangunan. Anda kepengen bangunan ini tahan berapa tahun? Kan ada ilmunya. Ya, susunan ini kalau bebannya sekian, kayunya sekian, pondasinya sekian, besinya sekian, sudah ada aturannya itu. Ya. Namanya konblok saja sudah tahu mana yang dipasang di tengah, mana yang di pinggir, itu sudah ada jenis-jenisnya. Kalau ini nggak boleh di tengah, Pak. Kenapa? Karena dalamnya keropos, diinjak bisa nggak kuat ya, menahan. Itu sudah tahu manusia. Ya, dengan ilmunya. Nah, tapi tidak semua bisa dijawab dengan ilmu. Terutama persoalan masa depan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Yang tidak bisa diteliti, tidak bisa diuji, tidak bisa dialami. Ini kan angkat tangan manusia. Nah, jawabannya wahyu. Tuh, itu pendetektor kebenaran. Maka kata Rasulullah, madarat dan manfaat ini nggak bisa diteliti. Yang bisa diteliti bisa, ya. Contohnya makanan manfaat ini bla 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 bla. Kita serang juga, ya udah, mencret. Contohnya, kita serang juga sakit perut. Udah tahu bakalnya begitu, masih diteranjang juga. Kan kita suka begitu kan? Kita punya ketahanan tubuh beda-beda. Usia beda-beda, ketahanan tubuh beda-beda. Ya sudah, ada yang takdir. Ada yang sudah takdir. Takdir dari orang tuanya mengidap penyakit tertentu, ya kita harus hati-hati. Nggak bisa nolak itu. Ya kan? Kalau penyakit bawaan sudah begitu, ya udah gimana lagi? Kita terima amanah tubuh kita dari Allah Subhanahu wa taala, bawaannya begini. Ada yang nggak bisa diterapkan semua orang, makanya dalam makanan disebutkan halalan thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Wala tusrifu. 3. Halal, thayyib, jangan melampaui batas. Yang halal detektornya wahyu. Thayyib detektornya ilmu. Jadi bukan rasa, bukan lidah. Tapi kita kan biasanya orang bangsa Indonesia masih makan dan minum berdasarkan lidah. Ya kan? Yang enak di lidah itu yang diterajang. Nanti kalau udah sakit baru ngeluh. Tapi orang luar yang udah ngerti, itu lebih kepada ilmu. Walaupun dirasa nggak enak, tapi karena manfaat buat tubuhnya, dia makan. Kalau kita nggak enak yang penting. Nggak mikirin akibatnya. Nah inilah. Ya, jadi kalau wa yujabu an hadza iskal, jadi panjang sekali ini. Wa yujabu kata di sini walidzalika hurimat syarat dara wal dara.
Karena itu syariat juga melarang kita darar. Kalau kita sudah tahu madarat, itu jangan diterajang. Contohnya semua ilmu apapun menjelaskan rokok itu tidak ada manfaatnya. Contohnya, udah tahu kita. Dari ilmu apapun menyatakan rokok tidak ada manfaat. Makanya itu tidak ada rokok mengandung vitamin C, vitamin Z. Gak ada. Udah tahu jelek, masih diterajang juga. Batuk-batuk, sakit. Kagol lah katanya. Ngerokok mati, orang ngerokok mati. Gitu jawabannya. Iya. Ya sudah, kalau itu keputusan Anda begitu, berarti Anda sudah tahu. Ya kan? Jangan sampai kita nerajang tapi nggak tahu. Udah tahu akibatnya. Sudah, ya sudah. Jadi penjelasan Rasul hanya sebatas itu. Kamu udah tahu kalau menyalahi perintah Allah bakal masuk ke neraka. Iya, saya tahu. Masih tetap begitu? Iya, ya udah silakan. Ya terusin aja. Ya mau gimana lagi? Tugas dari Rasul menyampaikan saja gitu kan. Sama dengan Anda terhadap anak. Suruh belajar nggak mau, suruh ini nggak mau, udah tahu akibatnya. Nanti bakal susah kerja, nggak punya keterampilan. Ayah bunda nanti bakal tiada. Yang menopang hidup kamu siapa? Saya udah tahu, ya biarin aja. Ya sudah. Udah begitu, oke. Kita mau gimana lagi kalau sudah begitu? Nah, tapi kalau dia nggak tahu, tugas kita memberitahu, mengarahkan. Kenapa kita harus begini? Kenapa harus begini? Kalau dulu saya ajak, tuh lihat tuh, orang mungutin sampah, ya, pemulung. Itu pekerjaan bukan? Ya, pekerjaan. Kamu lihat tuh orang di kantor pakai dasi, ruangannya ber-AC, pulang pergi dijemput. Itu pekerjaan bukan? Pekerjaan. Sama-sama hamba Allah, kenapa punya profesi yang berbeda? Apa yang menentukan mereka? Ya dia jawab sendiri, keahlian. Nah, kamu pengen yang mana? Pemulung juga kalau ahli bisa, kaya. Berapa banyak pemulung, ya kan? Kaya raya. Bisa, tapi jangan tanggung. Prinsipnya jangan tanggung. Nah, ini kan tanggung gitu kan. Anda lihat aja, ini kan ilmu semuanya. Semuanya menentukan ilmu. Makanya pada murid saya, Darul Hufad, kan namanya Darul Hufad. Dar itu kandang, tempat. Hufad itu penghafal. Buat apa ngapa? Saya tanya, buat apa kamu hafal Quran? Supaya mereka tahu tujuannya ke sini itu apa. Ya hafal Pak Ustadz, ganjarannya gede. Oke. Karena derajat seseorang di surga ditentukan oleh hafalannya. Ini yang mengerikan, sementara kita lupa. Jadi nanti Quran turut andil menempatkan kita. Ketika soal penempatan, soal masuk surga ini, digelandang semua masuk surga. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Mereka digelandang semua ke surga. Diarak. Nah, setelah di surga, saya tempatnya di mana nih? Nah, Quran yang bicara. Waqra wartaki. Ayo, baca. Bacaanmu, naik. Ya. Orang-orang mah juz 30 juz, kita juz 30 doang, mentok segitu doang. Ya udah di situ kamu. Saya masih hafal, naik. Waqra wartaki. Baca, naik. Terus. Bacaan lagi ada masih, ya, naik. Terus sambil baca sambil naik. Tuh, derajat di surga ditentukan oleh hafalannya. Itu di surga itu kan. Tapi di dunia kalau kamu hafal, kita juga diminta untuk membekali kita supaya kita hidup tidak tergantung pada orang lain. Kalau kamu sudah hafal, apa yang bisa kau bantu untuk orang lain? Apa? Kalau suaramu nggak merdu,
tambah hafal, tanpa sengsara orang tuh. Aduh, suaranya, itu kan pasti jadi perbincangan. Maka saya bilang, keluarkan jurus kedua. Memahami isi kitab. Ya, tambah keahlianmu baca kitab. Sebab orang baca kitab tidak ada yang protes, Pak, suaranya nggak enak. Nggak ada. Yang penting isi dari buku ini bisa dijelaskan kepada audiens. Yang ketiga, keterampilan duniawi, karena mereka juga diajar pertanian, cara nanam ini, cara nanam ini. Kebetulan direkturnya kan ahli tanam. Tanam ini syaratnya begini, begini, begini. Siapa tahu di antara mereka punya lahan di rumahnya kan, punya kebun, warisan. Nah, jangan dianggurin, tanam. Nah, itu caranya begini, begini. Terus teknik ngelas, ya ngelas-ngelas jalanan, las jalanan. Diajari, nah itu supaya pembekalan. Apa akibatnya kalau kamu keluar sini hafal Quran enggak, baca kitab enggak bisa, keterampilan enggak punya, ya itu dah ngelus dada saya. Ya mau dikamplengi ya enggak mungkin anak orang. Jadi mau dikamplengi juga gimana, namanya enggak bisa. Ditekak sekalipun kalian ini tetap aja nggak bisa. Senyum. Itu yang enak tuh senyum. Mikir. Berapa ongkos orang tuamu ke sini? Ini manusia bukan? Manusia Ustaz. Gitu. Anak-anak. Ya itulah mereka akhirnya terampil. Harus cepat. Kadang-kadang ada sesuatu yang ketika kita istidrak, istilahnya, kita ralat, sudah tidak bisa. Ya kan? Kita tidak bisa meralat kesalahan kita. Enggak semuanya. Yang kita bisa ralat adalah perbanyak kebaikan. Sehingga innal hasanat yudhibna sayiat. Seperti sholat 5 waktu yang ditinggalkan dengan sengaja nggak bisa diralat. Ralat itu kan kodok. Sholat sunnah bisa diralat. Ketiduran, kesiangan, bangun-bangun dah subuh. Oh, sholat qobliyahnya nggak bisa. Karena sudah qomat. Ya sudah, ba'da sholat nanti bisa diralat. Tapi sholat wajib nggak bisa. Terus bagaimana? Bertanggung jawab pada Allah. Perbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan menjadi investasi untuk mengalahkan keburukan. Sehingga nanti nilainya berimbang. Ya, kalau bisa lebih berat, faman sakurat mawazin fahuwa fi isyatin radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ke bawah, maka dia dalam kehidupan yang nyaman. Baik, kita lanjutkan fatwa ya. Jamnya kok jalan. Beberapa menit lagi ya. Ya. Saya belum bunyi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidul bunuk aribawiyah, manfaat dari bank, ya, maksudnya bunga ya. Iqtaratu mablaghan minal bank li amalin masyru' muzra'ah dawajin wa hadzal mablagh bi faidati sanawiyah bi tamani ardi milkin wa amiltu masyru' haitsu innahu lam yaqribha mujzi'an li sadadi hadzal dain hatta itaratu ilal hudur lil mamlaka lil amal likay aku membisadat fal hadza mablagh yu'tabu riban wa ma hiya zakat allati tudfa'u an hadza masyru' afiduna likay arbah damiri likay urih damiri wa qalbi jazakumullah khairan. Satu saat saya kesulitan modal, karena itu saya mengajukan hutang ke bank. Ya, karena ada sesuatu yang menurut saya pekerjaan bagus ya, ada proyek kurang lebih faidah di sanawiyah 1 tahun. Saya hutang sejumlah uang, bayarnya 1 tahun. Dengan apa? Dengan borg jaminan tanah, ya, sertifikat tanah. Wa amil tu masyru', saya jalankan dengan syariat.
Ya artinya biasa-biasa saja, normal-normal aja. Saya berjalan, dagang. Haitsu innahu lam yakurib mujzi'an li sadihadatin. Tapi di ujung tahun, di akhir tahun, keuntungan saya di luar perkiraan tidak cukup untuk bayar hutang. Hatta itaratu ilal hudur, sehingga saya datang untuk menyampaikan keluhan saya. Keberatan lah singkatnya. Ya, menyatakan keberatan, minta agar hutangnya diundurkan. Ya, diberi waktulah lebih panjang. Lil mamlakal amalika aku mabisadat. Sehingga aku terpaksa minta pekerjaan apalah supaya hutang saya bisa lunas. Karena saya tidak menyanggupi, saya tidak sanggup bayar tepat waktu. Contohnya dia berjanji setahun, tapi udah setahun nggak lunas. Jadi saya sendiri minta dihukum gitulah. Silahkan jatuhkan hukuman pada saya. Nah, apakah penjatuhan hukuman itu kalau saya jalankan itu termasuk bagian dari riba? Ya, contohnya hutang 100 juta hanya sanggup membayar 95 juta. Itu kan kurang 5 juta. Saya nggak sanggup lagi yang 5 juta ini. Jadi tolonglah pekerjakan saya. Ya, contohnya gitu kan. Nah, lalu dia dipekerjakan sebagai pegawai contohnya. Apakah ini bagian dari riba apa enggak? Oh, jadi dipekerjakan begitu. Jadi dia sanggupnya nanti diminta diundur. Dibayar juga 100 juta sama dia. Tapi plus pekerjaan tambahan. Nah, mempekerjakan dia seperti ini, apakah termasuk dari bagian riba? Nah, ini yang ditanyakan pada Syekh Utsaimin. Hadza su'al tadammana mas'alatain. Pertanyaan ini mengandung dua hal. Pertama, iqtidar rajul minal bank bifaidah. Seseorang hutang ke bank ya dengan faedah. Maksudnya dengan perjanjian. Kan biasanya ditanya oleh bank, modal ini mau dipakai buat apa? Yang lebih heran adalah kita naruh uang, ketika nyabut, dia nanya untuk apa? Iya aneh. Coba Anda kalau nggak percaya kepada bank Jabar, udah tahu uangnya dikit, begitu saya mau ambil, mau buat apa? Ah, Mbak ini mau tahu aja, saya bilang. Saya ledek gitu. Oh, uang kita yang ditaruh di situ kita mau ambil, dia nanya buat apa? Ini usil amat. Ada juga kalau kita ngutang kan, ini uang kita, uang tabungan mau diambil buat apa? Ah, mau tahu aja. Saya gituin aja. Heran kan? Saya bilang beli, nih catat bang, mbak catat, beli cengek, minyak goreng, beras, gas, gituin aja, biar dia kesel, ketawa dia, nanya, mbak ini nanya nggak mau dicatat, itu heran tuh, apa maksudnya? SOP ya, kata dia SOP ya, udah aturannya begitu, nanya, maksudnya kepengen dia tuh uang jangan diambil gitu kan, jadi dipersulit dengan pertanyaan. Harusnya kan jangan begitu. Inilah betul-betul riba. Kalau diambilnya kurang dari 5 juta, ya, nambah, kena denda, plus 10.000. Ini kan riba sebenarnya. Nggak boleh begitu. Tapi kalau lewat dari 5 juta, nggak perlu bayar. Uang kita loh. Jadi Anda jangan mengatakan itu untuk bayar admin. Adminnya jojong, saben bulan udah potong. Ini ketika kita ngambil, kurang dari target, bayar uang kita. Ini namanya kejam ya. Iqtiradur rajul minal bank bifaidah wa hadza riba bila syak. Jadi kalau ada perjanjian tambahan ya dari hutang itu termasuk riba, tidak diragukan. Ya, jadi kalau kita menjanjikan nego pertama tapi bukan kerjasama ya, bukan. Kalau minjem nanti tak bayar sekian,
Contohnya minjem 100, nanti tak bayar 102, 103, dan seterusnya. Nah, tambahan itu namanya riba. Wong riba itu namanya imbuh. Makna dasar dari riba itu imbuh. Tambahan riba itu. Ya, makna asalnya. Wa dzalika li anna bai'an naqdi bin naqdi nasi ala yajuzu. Karena itu menjual menjual uang dengan uang itu tidak boleh. Ya, menjual uang dengan uang tidak boleh. Kan contohnya saya minjem, itu sama dianggap, kan ada ayat gini, innamal bai'u mitslu riba. Kata orang kafir, apa bedanya pinjam uang dengan riba? Ya, apa bedanya itu jual beli dengan riba? Jual beli, Anda punya uang, ya kan? Saya punya barang, kan jual beli tuh. Saya serahkan barang saya, Anda serahkan uang. Itu kan jual beli. Nah sekarang pinjem. Saya ngambil uang saudara, nanti tak bayar, kan sama aja, kata orang kafir. Waktu itu ya, innamal bai'u mislur riba. Allah melarang riba, tapi menghalalkan jual beli. Jual beli itu barang dan uang, barter kan? Maksudnya dari sisi barternya sama. Itu yang dipersoalkan oleh orang kafir. Apa bedanya? Nah, Islam melarang itu. Jadi uang dibayar dengan uang, ini nggak boleh. Contoh yang paling konkret itu adalah mendekati Lebaran, di pinggir jalan ada orang yang menawarkan uang baru. 1000-an, ya, 100 lembar, kan 100.000. Ya, saya beli itu. Beli, yang dibeli uang dengan uang. Padahal posisi uang itu adalah alat tukar. Alat. Bukan tujuan tukar, bukan. Nah, ini nggak boleh. Sebab uang ditukar dengan uang harus nilainya sama. Itu kan? Kata Pak yang hadirin di sini, almarhum Pak Joko, salah satu dosa yang saya lakukan adalah suka menghindar orang tukar uang, katanya. Orang tukar uang di bank, kan bank nggak mengambil untung kan? Kalau Anda tukar 1 juta, maka bank tetap harus ngasih 1 juta. Bedanya dia baru, kita jelek. Tapi uang kita belum tentu jelek. Contohnya kita 1 juta, kita kasih 100 ribuan, 10. Ya, kita tukar yang ribuan, kan mau bagi buat anak-anak baru, itu kan seneng kan. Untung bank itu apa? Nggak ada dia. Makanya saya suka menghindar. Sebenarnya stoknya banyak, tapi saya bilang nggak ada. Pengakuan itu orang bank ke saya. Itulah salah satu dosa saya. Ya banyaklah mungkin. Tapi itu mengaku aja udah bagus kan. Perkara diampuni apa enggak ya kita mohon diampuni. Urusan Allah. Tapi kalau orang nggak ngaku itu yang salah. Salah tapi nggak ngaku. Nah ini. Jadi membeli uang dengan uang itu tidak boleh kalau mata uangnya sama. Tapi kalau dolar, rial, kita ke Arab Saudi, kita bawa rupiah, kita butuh rial, kita tuker. Ya, harga rial 4.000, kita berjual belikan 4.000, tapi di harga dia 4.100, ada kelebihan 100. Ini bukan riba. Tuh bedanya itu, karena Rasulullah mensyaratkan harus sama. Nah seperti tadi utang. Karena tempo, maka harus nambah. Itu nggak boleh. Ini yang susah adalah kayak apa kalau temponya terlalu lama. Contoh yang sederhana, sekarang harga 1 buah bakwan, sekarang contohnya 2.500. Saya hutang 100.000. Berarti bisa untuk berapa? 40 ya? 40 bakwan di tahun 2024 bulan Oktober.
Saya bayar karena terus susah, utangnya susah bayar. 5 tahun kemudian, saya bayar lagi 100.000. Tapi saat saya bayar 100.000, 5 tahun yang akan datang, bakwan cuma kebeli 30. Padahal waktu ngutang 40. Nah ini apa nggak rugi? Nah itu, ini yang menjadi persoalan. Tapi tetap menurut agama harus sama. Harus dibayarnya sama, walaupun dipisahkan oleh waktu. Tapi perkara saudara ada pengertian ngasih, ya paling tidak demi keadilan lah. Ya kan? Penyesuaian. Dulu waktu saya ngutang 100.000 itu kebeli 40 bakwan, sekarang cuma 30. Nah, ini kan tidak adil. Jadi daya belinya itu nurun. Kan kesian dia. Makanya nggak ada yang mau ngutangin kalau begini caranya. Nah, maka dia kasih tanpa perjanjian. Ini pemberian ini namanya boleh. Namanya ihsan. Tapi nggak boleh ditentukan sekian-sekiannya. Nggak boleh dia omong di awal. Gampang deh, entah saya kasihlah 10%. Nggak boleh. Menjanjikan tidak boleh. Nah itulah, saudara. Li'anna bai'an nakti binakti nasi'ala ya juzu. Karena hanya dengan tempo, lalu dibesarin, nggak bisa. Fa'in udhifa dzalika ribhun yaj'alu ala kulla sana sara jami'an baina nawai riba wa huma riba fadl wa riba nasi'a. Wa riba laisa bil amri hayyin. Riba itu bukan perkara gampang. Ya memang hampir semua transaksi kita itu ada unsur riba. Anda memiliki motor dengan angsuran. Pernah nggak Anda hitung harga motor tunai dengan kita ngutang dijumlah tuh sampai lunas berapa? Itu bisa kebeli 2 motor. Pernah nggak ngitung? Biasanya kan kita kredit nih dengan uang muka 500, motor sudah bisa dibawa. Bahkan kadang-kadang tanpa uang muka. Tapi terfikir tidak oleh Anda, angsuran yang kita setorkan sampai lunas itu, kalau dijumlahkan, itu bisa kebeli 2 motor. Nah itulah ribanya. Makanya laris manis tuh. Ya, angsuran-angsuran. Penyelenggaranya itu. Sampai membangun gedung tinggi-tinggi. Itu dari situ. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen beli motor kontan, gak ada yang mau ngutangin. Kapan Anda punya rumah kalau nggak kredit? Ya? Kontan nggak punya, bahkan mertua juga tega nggak ngasih. Ya kan? Lah akhirnya terpaksa harus ngutang. Kira-kira kalau ada orang yang mau ngutangin nggak memungut bunga, lah kamu pisan itu. Tapi itulah saudara, ini ujian buat kita. Ya, seringkali kita kalau ngutang gampang, susah bayar. Itu penyebab mental kita tuh begitu. Kalau belinya kepada teman, cenderung ngutang. Kalau sama orang lain, kontan. Heran saya. Gitu. Cash. Kalau orang lain bawanya cash. Tapi kalau kenalan ya ngutang. Heran. Ya kan? Nah tolong ini mental seperti ini harus dikikis. Justru kalau ke teman kontan. Kalau harus milih. Kalau ke orang lain boleh ngutang. Kalau ngutang kesalahan pada orang lain. Teman jangan. Kalau bisa sih dua-duanya kontan. Sebab ngutang bagaimanapun itu mencederai harga diri. Kadang-kadang kita lupa bayar. Di warung harganya 50.000 hanya bawa 40 kurang 10. Yang 10 itu lupa pisan lagi. Si tukang warung mah inget terus. Ngomong aja ngutangnya nggak bayar. Padahal dia lupa. Makanya itu yang kecil-kecil ini kadang-kadang mengganggu kita. Lunasin. Pulang ke rumah langsung kejar bayar. Kalau saya begitu mentradisikan. Sebab yang sedikit itu kadang-kadang mencederai kehormatan kita. Ya kita lupa nggak masalah. Ini yang ngutangin ini. Alah ngomong sewayut. Ngutang segitu nggak bayar-bayar. Ini. Dia ngedumel.
Baik, demikianlah hadirin hafizan yang hafizakumullah. Yang punya utang jangan tersinggung ya. Utang itu nggak haram, nggak bayarnya itu yang haram. Semoga Allah tetap berkenan memberikan pahala yang berganda buat kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.